Shalom saudari-saudariku, saudara-saudariku semua kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan Bapa kita cintai. Shalom, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini aku habis nganterin anak-anak seperti biasa. Aku jalan, sekarang sudah dekat rumah. Ini dekat sekitar di Puri. Nah, udah deket banget sama rumah, tinggal belok aja ke kiri. Ada tempat makan mie ayam, kulihat rame banget ya. Mie ayam kampung, bukan mie ayam Bangka atau mie ayam Cina. Nah, ini mie ayam kampung. Seporsinya gede juga lumayan ya. Saya udah siapkan apa yang akan saya makan nih, boleh dilihat banyak banget nih ya. Nah, sebelum kita berbagi berkat makanan kepada perut saya, jatuh, jatuh guys. Jadi kalau saya nggak pegang ini memang agak rada ini ya guys. Jadi makanya kenapa harus saya buka. Ya baik saudaraku semuanya, apa kabar ya? Pasti semuanya baik-baik aja. Yuhu. Sharing hari ini, berdoalah dalam segala sesuatu, berdoalah dalam roh dan kebenaran, berdoalah di saat apapun, dimanapun dan kapanpun saudaraku. Di dalam kekristenan, berdoa itu tidak mempunyai bottom waktu. Di dalam kekristenan, enaknya tidak punya bottom untuk harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi di dalam kekristenan, berdoa itu merupakan sesuatu hal yang indah untuk kita lakukan buat Tuhan. Dan satu hal saudaraku, pada saat kita berdoa, jangan cuma hanya kita karena meminta sesuatu kepada Tuhan. Saya rasa banyak di antara kita semua kalau berdoa kepada Tuhan karena meminta sesuatu. Karena kita lagi pergumulan, meminta berkat pastinya, berkat ekonomi yang mungkin saat ini semakin sulit pastinya. Ya di dunia ya, karena semua bicara demikian. Berkat kesehatan boleh, itu sangat boleh dan wajib kita lakukan. Tapi pernah di antara saudara kita berdoa untuk roh dan jiwa kita? Pernahkah di antara saudara saat kita berdoa fokus untuk memuji Tuhan? Enggak minta apa-apa, fokus untuk meminta Tuhan tolong berkati roh dan jiwaku untuk selalu mencintaimu. Berkati rohku Tuhan Yesus dengan rohmu yang kudus. Berkati rohku Tuhan agar terus menyala-nyala. Pernahkah di antara kita melakukan hal seperti itu? Kalau tidak, ayo lakukan mulai sekarang. Karena saya pun terus belajar hal seperti itu. Tapi bukan berarti pada saat kita mengalami tapi bukan berarti kita berdoa yang seperti saya tadi barusan ajarkan ya udah kita doa fokusnya dengan seperti itu. Tidak saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa meminta keinginan kita. Bukan. Itu harus kita lakukan juga ya. Tapi maksud saya, pernahkah di antara kita berdoa khusus untuk jiwa dan roh kita ya, supaya tidak padam. Nah, saudaraku, dalam berdoa juga bukan kiranya hanya untuk diri kita pribadi atau orang yang kita kenal saat dalam keadaan dia sulit, ya kan? Tapi kita berdoa selalu untuk orang-orang yang mengasihi kita ya, keluarga kita, untuk sahabat kita, bahkan yang paling terpenting untuk hamba-hamba Tuhan. Pernahkah di antara kita selalu setiap dalam doa kalian menyisipkan doa untuk hamba-hamba Tuhan? Karena hamba-hamba Tuhan selalu berperang Tuhan, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan lebih banyak berperang dalam roh-roh yang melayang di udara. Nah, saya membagikan firman yang Tuhan berikan kepada saya. Dalam Efesus 6 ayat 18 ya. Dalam segala keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah. Berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Di dalam firman ini merangkum dengan apa yang saya katakan tadi saudaraku. Mulai hari ini pun ayo kita belajar bersama untuk bergandeng tangan bersama keluarga. Saudara, saya juga terus belajar untuk bersama anak-anak menyisihkan waktu setiap hari. Kadang saya suka sedih kalau saya yang berdoa sendiri terus gitu ya. Karena tapi saya selalu menyisihkan waktu setiap harinya walau sekitar 5 menit untuk kami berdoa bersama bergandeng tangan untuk mendoakan kami bertiga. Saya pribadi mendoakan menumpang tangan kepada kedua anak-anak saya dan kami semua berdoa juga untuk rumah kami, berdoa juga untuk yang kami ingat ya saudaraku. Nah, untuk itu saudara Bapa di surga yang baik buat kita selalu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan berikan sisa umur kita buat Tuhan.
Oke, saudara-saudara semua, saya tidak bisa panjang lebar. Itu aja firman saya pada hari ini karena kita percaya Tuhan Yesus begitu mencintai kita, Tuhan Yesus begitu menyayangi kita dalam segala hal, ya. Banyak hal yang kita tidak duga, saudaraku. Tapi ingat, apa yang kita lakukan saat ini kalau kita tidak berpegang tangan kepada Tuhan, maka sia-sialah semuanya. Saudaraku, di dalam hidup bersama Tuhan mungkin kelihatannya sangat sulit, tapi percayalah, Bapa kita di surga, pemilik dari dunia ini, dia raja di atas segala raja. Saya percaya saudaraku, di saat-saat ini kalau Anda semua yang memang sudah memutuskan untuk ikut apa kata Tuhan, ikutlah apa kata Tuhan. Teruslah. Mungkin terlihat secara dunia menyedihkan ya saudaraku ya, tapi percayalah Bapa kita yang di surga, Yesus namanya, itu pemilik dunia ini. Bahkan saya sekarang berani berkata, kalau ada orang yang menyombongkan diri seperti ini, saya punya perusahaan ini, saya punya perusahaan ini besar. Sekarang saya dapat berani berkata, Bapak lihat itu, tanah yang besar itu Pak ya. Terus Bapak lihat ini, ya itu punya Bapak saya. Lalu dia bingung, punya bapak kamu, dia bingung dong. Sementara siapalah saya ya, kemana-mana di dunia hanya pakai motor saja. Lalu dia bingung, bapak kamu siapa? Saya bilang, bapak saya di surga, Tuhan Yesus namanya. Karena saya percaya, bila Bapak inginkan semua itu terjadi buat saya. Dan saya percaya bumi ini yang saya pijak milik Tuhan. Sehingga untuk apa saya khawatir? Hanya sekedar makan dan minum, hanya sekedar pakaian yang saya pakai, hanya sekedar barang-barang yang saya pakai, bahkan hanya sekedar rumah, saudaraku. Secara manusia mungkin saya berpikir sedih, saudaraku. Tapi secara roh saya bersuka cita. Karena saat ini saya dapat menjadi pemenang untuk mengalahkan keegoan saya, mengalahkan keinginan saya berkejar-kejaran dengan dunia. Karena saudaraku, saat kita berkejar-kejaran dengan dunia tidak pernah ada habisnya. Percayalah itu. Saya pernah mengalami hal itu. Tidak pernah ada habisnya. Satu. Kedua, kita lakukan segala hal untuk menyenangkan dunia. Karena kita ikut standar dunia. Tapi di saat saya benar-benar sungguh-sungguh, di saat Tuhan kekap saya, di saat Tuhan bawa saya, di saat Tuhan tarik saya, bahkan di saat Tuhan paksa saya untuk berada di dalam dekapan tangannya, saya percaya di saat inilah sukacita terus berada di dalam kehidupan saya. Tapi saudaraku, apakah kalian berpikir saya tetap selalu bersuka cita? Tidak, saudaraku. Kadang saya sedih, kadang saya harus merasakan kepahitan dalam hati saya, menerima perlakuan orang-orang yang harusnya mengasihi anak-anak saya, mencintai anak-anak saya, menerima ketidakadilan, sakit hati saya, perih hati saya. Bukan secara tidak manusia saya suka mengumpat. Tidak, saudaraku, saya suka mengumpat, dalam arti bukan mengumpat yang negatif. Saya lebih kepada sedih gitu. Tuhan, kenapa saya begini dan begini? Rasanya kalau bisa begini. Tetapi karena ada Tuhan, dikembalikan lagi hati yang jahat itu. Tuhan cuma bilang, anakku biar aku yang berperkara. Anakku biar aku yang selesaikan masalahmu. Kau duduk diam. Selalu kata-kata itu yang Tuhan katakan buat saya. Baik saudaraku, terima kasih banyak. Jangan lupa berdoa untuk Indonesia ya, khususnya untuk Cianjur ya. Saya mau membagikan berita terbaru dari Cianjur ya, nanti tapinya. Baiklah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.